Salam, selamat malam ibu-ibu terkasih yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai kebaktian kita pada malam hari ini. Marilah kita bernyanyi dari NKB 7 bait 1 dan 4. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serabin kerubin pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Serta isi dunia, dan biar sungai, gunung, bukit, lembah bertepuk tangan bersama-sama, bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Terima kasih. Kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di hidup kami. Pada saat ini kami memuji dan memuliakan Engkau, serta kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan dari Ibu Pendeta Nini Tanamal. Biarlah kiranya firman yang disampaikan Ibu Tanamal Tuhan biar bisa memberkati kami, memberikan kami kekuatan kepada ibu-ibu komisi perempuan, dan kami tetap semangat Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, tantangan, cobaan di dalam hidup kami Tuhan bisa menguatkan kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati Tuhan Ibu Pendeta Tuhan, biarlah dia menjadi berkat bisa menyampaikan firman ini kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah. Inilah doa kami Bapa, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan Ibu Pendeta Nini Tanamal. Dan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita, marilah kita bernyanyi dari PKJ 15 ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Tiada
siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Shalom ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dengan ibadah Komisi Perempuan. Dan biarlah ketika kita akan memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita satukan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Tuhan berikan waktu dan kesempatan bagi kami untuk kami sama-sama belajar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berbicara bagi masing-masing kami, supaya bagian firman Tuhan pada malam hari ini boleh membawa kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami sebagai perempuan, kami tahu apa yang harus kami kerjakan dalam hidup kami. Berfirmanlah bagi kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan malam hari ini saya akan mengambil bagian di dalam surat 1 Timotius pasal yang kedua, dimulai dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 1 Timotius 2 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 15. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkan memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan. Itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Demikianlah bagian firman Tuhan yang boleh kita renungkan malam hari ini. Dan saya berharap kita semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Malam hari ini saya ingin memberikan bagian tema tentang perempuan yang menjadi teladan. Banyak hari ini kita sebagai perempuan mungkin berpikir bahwa perempuan hari ini pekerjaannya hanya sekedar di rumah, dan mungkin perempuan pekerjaannya hanya di bagian belakang, atau perempuan hanya hidup apa adanya. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan mau menggambarkan bagaimana sosok seorang perempuan yang punya pengaruh dalam kehidupan seorang laki-laki atau seorang pria. Dan bagaimana peranan kita sebagai perempuan untuk terus memandang kepada Tuhan. Kita mau melihat bukan hanya sekedar secara fisik, tetapi berkaitan juga dengan konsep iman sebagai seorang perempuan. Mari kita lihat ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan katakan demikian. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Ini kunci yang pertama, kenapa setiap perempuan harus memahami konsep ketika Tuhan menjadikan manusia, yaitu perempuan. Ya, saya ingin kita belajar malam hari ini, bagaimana perempuan pertama kali ketika Tuhan menjadikan Adam dan Hawa. Hawa hadir, di sana dikatakan sebagai penolong yang sepadan. Berarti kehadiran perempuan itu dijadikan Tuhan untuk penolong yang sepadan. Sepadan dalam hal apa? Dalam segala situasi. Maka ketika kita berjuang dalam perjalanan hidup ini sebagai seorang perempuan, bahkan juga sebagai seorang ibu, Tuhan mau ingatkan kita bahwa kita diciptakan sebagai penolong. Maka di ayatnya yang ke-10 dikatakan tadi, tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Berarti konsep pertama ketika kita menjadikan penolong bukan dilihat secara fisik, bukan hanya dilihat secara lahiriah, tapi yang Tuhan minta ada karakter yang terbentuk sebagai penolong, yaitu perbuatan baik.
Banyak sekali di dalam Alkitab perempuan-perempuan yang punya motivasi yang salah. Bahkan seringkali menggoda dan membuat akhirnya sang laki-laki menjadi orang yang berdosa ataupun jatuh dalam pergumulan mereka. Tetapi pada malam hari ini kita dibawa bukan melihat kepada hal yang fisik saja, tetapi karakter kita terbentuk untuk melakukan pekerjaan yang baik. Di sana dikatakan lagi, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Ternyata kata baik di sini mau mengartikan bahwa perempuan sebagai penolong ketika dia pun menjadikan Tuhan penting dalam kehidupannya. Karena dia mau beribadah. Jadi keberhasilan rumah tangga, keberhasilan hidup takut akan Tuhan, itu adalah relasi kita dengan Tuhan terbentuk ketika kita melakukan ibadah dalam rumah. Maka seringkali saya katakan bahwa kita sebagai wanita sering diumpamakan sebagai tiang doa dalam rumah tangga. Maka perbuatan baik itu akan ditunjukkan ketika perempuan-perempuan rajin beribadah. Pertanyaannya, apakah kita beribadah hanya sebagai rutinitas, atau karena kerinduan kita mencari wajah Tuhan, atau kita menganggap bahwa segala sesuatu penting karena ada Tuhan yang menolong kita. Maka malam hari ini saya mengajak kita semua perempuan, apakah kita sungguh-sungguh memiliki karakter yang baik karena kita sudah dibentuk oleh Tuhan. Kalau Tuhan ada di hidup kita, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita selalu libatkan Tuhan. Meskipun kesulitan itu sangat berat, tapi kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, maka ibadah akan menjadi satu tindakan iman untuk kita melakukan perbuatan yang baik. Lalu dikatakan lagi ayat yang ke-11, seharusnya lah perempuan berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Kadangkala hari ini perempuan lebih ditaktor daripada laki-laki. Dan seakan-akan perempuan karena gajinya lebih besar, dia bisa menguasai laki-laki. Ingat bahwa Tuhan mau jadikan kita adalah perempuan sebagai penolong dan punya karakter baik supaya kita membawa keluarga kita ingat akan Tuhan. Maka Tuhan memodalkan kita sebagai perempuan untuk bisa mengajar dan bisa menempatkan diri dengan baik. Jika perempuan tidak bisa menempatkan diri dengan baik, akan banyak mengalami kesulitan. Bahkan suaminya pun juga mungkin tidak percaya kepadanya. Maka firman Tuhan di ayat yang ke-11 katakan, perempuan harus bisa untuk menempatkan diri dengan cara berdiam diri dan menerima ajaran dengan patuh. Tuhan mau perempuan dalam rumah tangga harus menjadi gambaran figur bahwa rumah tangganya hidup takut akan Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-12 pun dikatakan, perempuan tidak diizinkan untuk mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Ternyata Alkitab mau mengarahkan kepada kita untuk kuasai diri dengan baik sebagai seorang perempuan. Karena kadangkala kita menganggap kita bisa bekerja otak kiri dan otak kanan kita. Bahkan otak tengah kita pun kita bisa fungsikan. Tetapi kalau kita lebih menguasai diri ini dengan baik, kita pun akan menghargai suami-suami kita. Maka Tuhan minta malam hari ini, kalau kita sebagai perempuan, mari kita bisa menjadi tim kerja, partner kerja dengan suami. Supaya apa? Semuanya dapat bekerja dengan baik untuk menciptakan keluarga yang takut akan Tuhan. Bahkan mendidik anak-anak dengan kata sepakat bahwa semuanya seirama. Bapak, Ibu, dan semua keadaan jemaat hari ini, semua sedang dalam pertandingan. Semua dalam kondisi sedang berjuang untuk menjadi sehati sepikir. Tetapi bisakah kita ketika kita menghadapi masalah, seorang ibu bisa mengerti dan memahami apa yang diharapkan oleh sang suami. Bahkan anak-anaknya pun juga berharap dengan kondisi ibunya pun, ibunya harus bisa memahami hari ini. Tapi banyak hal yang hari ini terjadi ketika anak-anak tidak bisa bersekolah, harus belajar di rumah. Seorang ibu kadangkala tidak sabaran dan menganggap anaknya bikin kacau balau dalam rumah. Sehingga anaknya suka-sukanya dimarahin, kadang-kadang dipukul, bahkan melakukan kekerasan. Bahkan saya kemarin dengar ada anak yang dibunuh oleh ibunya sendiri karena ibunya sudah tidak sanggup untuk mengajarkan anaknya. Bahkan anaknya pun harus mati di tangan ibunya. Ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Hidup keselamatan keluarga bukan pada orang lain, tapi kepada kita sebagai perempuan yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh suami, apa yang diharapkan oleh anak-anak, semuanya kunci dari seorang istri. Maka hari ini saya mengajak bagaimana kita sebagai perempuan untuk bisa memahami konsep kehidupan perempuan sesuai dengan Alkitab. Mungkin hari ini kita tidak berdaya dan kita menganggap itu di tempo dulu. Tapi Tuhan mau mengajarkan kita adalah karakter yang terbentuk untuk melakukan perbuatan baik. Maka dikatakan ayat 13 dan ayat 14, pertama kali Adam diciptakan oleh Tuhan, barulah Hawa. Dan juga dikatakan bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itu yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ternyata keselamatan dalam rumah tangga tergantung dari istri. Bahkan ketika rumah tangga hancur pun semuanya tergantung dari istri. Maka hari ini saya mengajak apakah kita semua sebagai perempuan untuk membawa keluarga kita untuk menjadi lebih baik atau membawa keluarga kita hancur. Semua ada di tangan kita sebagai perempuan. Apalagi kalau Tuhan jadikan kita seorang ibu dan kita dipercayakan memiliki keturunan. Maka yang diharapkan dalam rumah tangga adalah bukan hanya sekedar melihat suami, bukan hanya sekedar lihat kebutuhan anak-anak, tapi seisi rumahnya pun itu menjadi tanggung jawab seorang istri. Maka hari ini saya mengajak kita semua, jangan sampai rumah tanggamu hancur hanya gara-gara engkau sebagai perempuan yang tidak bisa menempatkan diri dengan baik. Bahkan di ayatnya yang ke-15 di sana dikatakan, tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak. Berarti berbahagialah ibu-ibu yang kekasih, yang dipercayakan Tuhan dalam kandungannya pernah merasakan bagaimana anak itu bertumbuh dalam rahimmu. Bersyukurlah karena engkau dipercayakan Tuhan boleh memberikan anak-anak yang sangat hebat dalam kehidupan rumah tanggamu. Karena Tuhan katakan, karena lewat peristiwa kelahiran itulah engkau diselamatkan. Karena anak adalah penting bagi Tuhan. Apa yang penting bagi Tuhan menjadi penting bagimu. Maka bersyukurlah engkau memiliki anak. Maka selagi hari ini Tuhan percayakan kandunganmu diberikan keturunan-keturunan anak yang hebat. Jadikan dia bukan sebagai hal yang biasa-biasa. Tapi dia adalah role model menjadi kehidupan keluargamu. Baik itu engkau sebagai istri, bahkan juga nanti sebagai suami, sebagai bapak pun akan mengerti betapa pentingnya anak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga. Karena disitulah akan muncul keselamatan daripada Tuhan. Maka ada kunci yang Tuhan minta ketika kita sebagai perempuan untuk menjadi teladan dalam rumah tangga. Di sana dikatakan, asal ia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dan dengan segala kesederhanaan. Tuhan tidak minta kemewahan, tapi yang Tuhan minta adalah iman, kasih, dan pengudusan. Maka malam hari ini ibu-ibu yang kekasih, selama engkau masih dipercayakan Tuhan untuk bersama dengan pasanganmu, bersama dengan anak-anakmu, gunakanlah waktu yang terbaik bagi mereka. Jangan sampai ketika mereka sudah tidak ada di tengah-tengah kehidupanmu, baru kata penyesalan itu terjadi dalam hidupmu. Tuhan mau hari ini kita punya iman, kita punya kasih, dan perjalanan hidup kita untuk bergantung kepada Tuhan, supaya karakter yang baik itu akan tercipta dalam kehidupan kita. Maka berbahagialah sebagai perempuan, karena engkau adalah ibu-ibu yang hebat. Maka bersyukur untuk semua keadaan hari ini. Ketika engkau dilatih untuk sabar, sabarlah untuk menjadi perempuan yang hebat. Ketika engkau dilatih untuk berjuang karena melihat kondisi rumah tanggamu berantakan. Tapi hari ini Tuhan minta, engkau hanya berdiam diri. Andalkan Tuhan, maka rumah tanggamu akan dipulihkan. Ketika engkau susah, ketika engkau sakit, ketika engkau tidak berdaya dan bergumul dengan segala keadaan keluargamu, bahkan ketika engkau pun sudah tidak tahu jalan keluar, Tuhan hanya minta imanmu dipakai untuk percaya kepada Yesus. Maka hari ini semua perempuan, bersyukurlah menjadi seorang perempuan di dalam Tuhan. Karena engkau dipilih bukan untuk hanya sekedar hari ini saja, tapi untuk masa depan, bahkan untuk selama-lamanya. Keluargamu akan bangga karena engkau menjadi ibu yang hebat, karena percaya kepada Tuhan Yesus. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang singkat ini boleh membawa kita mengerti betapa hebatnya Tuhan memilih kita sebagai perempuan, karena kita adalah penolong yang sepadan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa.
Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih untuk malam hari ini. Kami tahu kami sebagai perempuan kadangkala kami lemah, kami tidak berdaya, dan kami menganggap diri kami hebat tanpa ada keberadaan laki-laki ataupun anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan, tapi malam hari ini kami belajar untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, kami tetap rendah hati, kami hidup dalam kesederhanaan, kami punya iman dan kasih yang tulus, karena Tuhan ingin jadikan kami penolong yang sepadan bagi keluarga kami, khususnya bagi suami dan anak-anak kami. Dan jika Tuhan memberikan keturunan di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan tolong kami, supaya kami lebih menghargai anak-anak kami, supaya anak-anak kami pun juga boleh bangga dengan kami sebagai orang tua. Sehingga ketika beban pergumulan karena COVID-19 ini, kami pun sudah tidak berdaya, karena kondisi hari ini membuat kami terlatih menjadi ibu yang harus siap dengan segala kondisi keadaan. Baik ketika kami mengajarkan pendidikan kepada anak-anak kami harus siap. Ketika suami kami membutuhkan kami harus siap. Bahkan ketika sakit penyakit pun menghadang kehidupan keluarga kami harus tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa di dalam surga, biarlah kami semua sebagai perempuan, Tuhan jadikan kami adalah tiang-tiang doa, sehingga semua kami boleh menjadi orang-orang yang survive, berdiri teguh bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah hari ini dengan semua pergumulan, ibu-ibu yang terkasih, dan pergumulan dengan sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan pemulihan. Bahkan juga untuk kami yang bergumul dengan ekonomi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan kecukupan. Bahkan hari ini kami juga bekerja dan juga membutuhkan semua kebutuhan ekonomi kami tiap-tiap hari. Tuhan tolong kami. Dan Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya bagi kami. Anak-anak kami sedang berjuang dalam pendidikan. Kami berdoa biarlah masa depan mereka memiliki masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah pada malam hari ini ketika kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami naikkan pokok-pokok doa kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mendengar setiap keluhan dan juga doa kami. Terima kasih Bapa. Inilah ucapan syukur kami, inilah permohonan kami Tuhan. Engkau berkati semua komisi perempuan. Dan biarlah hari ini kami tetap tangguh berdiri karena kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan juga berdoa untuk rekan-rekan kami, untuk ibu-ibu yang kami doakan pada malam hari ini, untuk Ibu Dona dalam pergumulan karena dia berduka cita suami yang tercinta dipanggil oleh Tuhan. Kekuatan yang abadi, penghiburan yang abadi datangnya dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan penghiburan bagi Ibu Dona, biar ketika membesarkan anak-anak dia tetap ingat Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan hidupnya. Bahkan segala sesuatu yang terjadi hari ini kami berdoa biar Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang ada bersama-sama dengan Ibu Dona. Bahkan Ibu Mayos yang berjuang dengan sakit penyakit hari ini, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kekuatan bagi Ibu Mayos, sehingga hari ini dia tetap yakin Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan hamba-Mu. Bahkan obat-obatan yang diminum, keluarga yang begitu memperhatikan dan mengasihi, kami berdoa Tuhanlah yang menjadi sandaran bagi Ibu Mayos. Terima kasih Bapa. Dan biarlah malam hari ini sebelum kami beristirahat, kami boleh dikuatkan, kami diteguhkan untuk kami tetap mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih ibu-ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta Nini Tamnamal. Biarlah firman Tuhan ini bisa menguatkan ibu-ibu komisi perempuan. Sejenak warta minggu ini, bagi ibu-ibu yang ingin memberikan persembahan dapat diberikan langsung ke sekretariat atau pengurus KP atau ditransfer ke BCA ke nomor rekening 234-264-5257 atas nama Wasinton P. Manulang atau Ferdinand Hotma SSE. Dapat juga melalui GoPay atau OVO ke nomor 0895-1226-5194 atas nama Wasinton P. Manulang. Bagi ibu-ibu yang berulang tahun minggu ini,
Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Rina Wahyu, sama Ibu Ida Malau, dan Ibu Suryani Simamora. Terima kasih. Marilah kita mengakhiri kebaktian kita pada malam hari ini yang melalui online. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 457 bait 1 dan 3. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam di Kau kadukaku. Jikalau Tuhan jauh, percuma hidupku. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ibu-ibu yang kekasih, mari kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami boleh sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu lewat puji-pujian. Dan biarlah setiap pokok doa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Dan biarlah ketika kami beristirahat pada malam hari ini, baik kami yang ada di rumah, bahkan di jalan atau di mana saja, biarlah penyertaan Tuhan sungguh ada bagi kami. Dan biarlah setiap apa yang kami butuhkan tiap-tiap hari, kami percaya Tuhan pasti mencukupkan. Terima kasih Bapa, dan biarlah kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saat teduh sejenak. Amin. Selamat malam, selamat segala sesuatu dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.